Dunia Donghua, cerita novel, fiksi kultivasi dan bela diri. Kaisar Naga Part 44, edisi yang ke-431 hingga 440. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Su Yuwei menghela nafas, dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Jika Anda bilang ingin menantang seseorang, tantang saja orang itu. Bukankah lebih baik untuk secara terbuka mengundang pihak lain untuk naik panggung dan bertarung? Apakah Anda harus menggunakan penghinaan verbal? Pihak lainnya tidak melawan, jelas saja ia menaruh dendam terhadap sekolah tersebut. Itu urusan orang lain. Anda terlibat dalam hal apa? Sekarang kalimat ini telah diucapkan, hasilnya telah ditentukan. Pada awalnya, sebuah bintang baru akan terbit. Kasihan sekali, dia akan dijepit sampai mati. Menghadapi penghinaan, Lin Ninger tidak marah, tetapi malah mengalihkan matanya yang indah ke Lin Sen. Sedikit keluhan perlahan muncul di raut wajahnya yang tenang, dan dia berkata dengan marah, "Xiao Sen, adikmu sedang dipermalukan sekarang. Apakah kamu yang mengambil tindakan, atau aku yang melakukannya sendiri?" Yang Sun sangat gembira ketika mendengar ini. Benar saja, rangsangan semacam ini punya efek ajaib. Dia akan mengambil tindakan. Senyum tipis tersungging di wajah Lin Sen. Tampak tidak berbahaya dan polos. Tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa setiap kali dia tersenyum seperti ini, seseorang akan mendapat masalah. Lin Sen memiliki batas bawahnya. Bahkan dia tidak peduli sekalipun orang lain mempermalukannya. Tapi kamu tidak bisa mempermalukan adikku. Lin Ninger adalah satu-satunya kerabatnya. Lin Tianming, apakah kamu sopan? Selama bertahun-tahun, Lin Sen merasa sangat bersalah terhadap Lin Ninger. Dia telah menanggung terlalu banyak hal untuknya. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara perempuannya menderita penghinaan lagi. Lin Sen sudah membuat keputusan dalam hatinya. Lagi pula, pihak lain adalah seorang pengusir setan, dan tidak baik membunuhnya secara langsung. Kalau begitu, pukul saja dia sampai setengah mati. Aku di sini untuk bertarung denganmu. Lin Sen berjalan ke atas panggung dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku benar-benar tidak ingin mengambil tindakan, tetapi kamu hanya ingin mati. Haha, omong kosong sekali. Orang yang ingin kutantang adalah Lin Ninger. Berapa peringkatmu di antara murid-murid baru? Beraninya kau naik ke panggung untuk menerima tantangan? Yang Sun mensibir, cahaya hitam melintas di matanya, memperlihatkan perasaan aneh dan misterius. Sedangkan aku, seharusnya aku berada di peringkat keempat. Lin Sen menghitung dengan jarinya. Ketika Aula Penatua mengumumkan urutan peringkat murid baru, dia tampak berada di posisi keempat. Putri Changqing yang pertama. Yang kedua adalah Lin Ninger. Minggu ketiga ikan kecil. Yang keempat adalah diri Anda sendiri. Faktanya, pemeringkatan ini sungguh keterlaluan. Saya mengalahkan Putri Changqing dan saya pastinya berada di posisi pertama yang tak terbantahkan. Selanjutnya, sang kakak harus diberi peringkat di atas Putri Changqing. Meskipun demikian, Balai Tetua memiliki keputusan akhir mengenai semua ini. Lin Sen pun tak peduli. Keempat, Yang Sun mensibir, siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku di level ini? Dia memandang rendah Lin Sen. Pada saat ini, Yang Sun hanya punya satu pikiran. Menantang Lin Ninger dan menang. Begitu dia memenangkan pertempuran ini, dia akan berhasil dipromosikan menjadi pembunuh iblis tingkat tempur. Oleh karena itu, kecelakaan tidak boleh terjadi dalam kondisi apapun. Melihat Lin Sen hanya tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, tatapan mata Yang Sun dingin. Apa, kamu masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri? Berdasarkan penampilanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Orang ini, Su Yuwei memasang ekspresi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu ingin disiksa. Bukankah hidup itu menyenangkan? Jika kamu bisa mengalahkannya, aku tentu akan mengambil tindakan. Lin Ninger tersenyum lembut, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan situasi tersebut. Dia percaya pada Lin Sen. Kalau begitu, aku akan membuka matamu hari ini. Yang Sun menyeringai, mengangkat tangannya dan meraih, dan sosok burung hantu hitam tiba-tiba muncul. Desir, bola kabut hitam menyembur keluar dari badan burung hantu hitam, membuatnya tampak semakin aneh. Kekuatannya sangat mengerikan, ia mengubah sayapnya menjadi pedang, dan menebas badan Lin Sen dengan ganas. Aduh,
Tuntun dan Raja Kera muncul. Berani sekali bocah ini mempermalukan adikku. Nanti, aku akan menghajarnya sampai mati. Tuntun menggosok-gosokkan tangannya, sorot matanya penuh semangat juang. Kalau aku tidak menghajarnya habis-habisan, tidak masalah kalau dia buang air besar dengan bersih. Sang bijak agung meraung dan mengangkat tangannya hendak meninju burung hantu hitam. Dia orang yang kejam dan tidak banyak bicara. Apakah kamu sebenarnya juga seorang Beastmaster kembar? Setelah melihat pihak lain memanggil dua binatang hantu, Yang Sun mensibir, baiklah, hari ini aku akan menggunakan kekuatan tempurku sendiri untuk terus menghancurkan kalian, dua raja binatang. Aku ingin menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa semakin banyak binatang hantu yang kalian miliki, semakin kuat kalian. Burung hantu hitam, maju. Yang Sun membentuk segel dengan tangannya dan tertawa, keterampilan kebangkitan, cakar kabut hitam. Desir, burung hantu hitam mengepakkan sayapnya dan kedua cakar elangnya mencengkeram ke depan dengan ganas. Cahaya hitam ada di mana-mana, membawa serta rasa kesepian dan kematian. Keterampilan kebangkitan, tebasan pedang raksasa emas. Lin Sen menyatukan kedua tangannya dan meraih pedang emas raksasa di tangannya. Pedang emas raksasa ini panjangnya lebih dari 10 meter, perkasa dan kuat, dengan aura yang kuat dan megah. Lin Sen mengayunkan pedang emas raksasa itu secara horizontal. Ledakan. Dengan suara keras, pedang raksasa dan burung hantu hitam bertabrakan dengan keras. Mata Yang Sun menyipit, jantungnya bergerak sesuai keinginannya, dan dengan jentikan jarinya, dia menyuntikkan kekuatannya sendiri ke badan burung hantu hitam. Tiba-tiba, cahaya hitam pekat muncul di sekitar burung hantu hitam, seolah-olah dapat menahan segalanya. Ledakan. Sebelum Black Hole bisa berdiri tegak, sebuah tinju sebesar batu kilangan menghantamnya dari udara. Itu adalah Raja Monyet. Sang bijak agung bertabrakan dengan sang burung hantu hitam, dan cahaya hitam memenuhi udara, menjatuhkannya ke belakang. Aku melihat 3 tanda darah lagi di dada sang bijak agung. Ternyata burung hantu hitamlah yang tiba-tiba menjulurkan cakarnya dan mencabiknya. Sang bijak agung meraung, sepasang mata merahnya memperlihatkan semangat juang yang lebih besar. Dia tidak takut sama sekali dan meninju lagi. Burung hantu hitam itu menjerit tajam dan menusuk, dan saat ia hendak melawan, puluhan tanaman merambat tiba-tiba mencuat dari tanah di bawah kakinya. Keterampilan kebangkitan, Ghost Fin Entanglement. Tuntun menyeringai, dia menggunakan tanaman rambat itu untuk berayun di udara dan bergegas menuju Black Hole. Tanaman merambat hantu itu membentuk sangkar kayu besar, mengunci burung hantu hitam di dalamnya. Dasar burung konyol, sebaiknya kau dikurung dalam sangkar, haha. Pada saat ini, Tuntun telah bergegas di depan Black Hole dengan kekuatan besar yang datang dari tanaman merambat itu. Dia memadatkan satu lengannya menjadi tombak kayu dan menusukkannya dengan ganas. Si burung hantu hitam berusaha melawan dengan sekuat tenaga, tetapi tanaman merambat hantu itu melilit badannya dengan erat. Desir, tombak kayu itu sangat tajam dan menembus seluruh sangkar kayu. Burung hantu hitam berusaha mati-matian untuk menghindar, tetapi salah satu sayapnya tertusuk, menyebabkannya menderita sakit luar biasa. Biarkan aku pergi. Yang Sun sangat marah. Dia menghentakkan tanah dengan kakinya yang mengandung kekuatan luar biasa. Energi spiritual gelap terkondensasi di tangannya. Di tengah energi spiritual yang gelap, sesosok ular yang ganas dan berbisa benar-benar tumbuh dan menggigit Tuntun. Dia harus membunuh Tuntun sebelum dia bisa menyelamatkan Black Hole. Ayo, siapapun yang bersembunyi adalah cucu. Melihat hal itu, Tuntun tertawa keras dan tidak bergerak sedikitpun. Tepat saat bayangan ular berbisa itu hendak menggigit, sebuah tangan terjulur dari udara dan langsung mencengkeram bayangan ular berbisa itu pada titik vitalnya. Pupil mata Yang Sun mengecil, dan ketika matanya berangsur-angsur terfokus, dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Sen telah berdiri di depannya pada suatu saat. Dia menaruh satu tangan di belakang punggungnya dan memegang pinggang ular itu dengan tangan lainnya. Meremehkan, kuncinya, dia memiliki senyum di wajahnya. Ada sedikit sarkasme dan ejekan dalam senyuman itu. Apakah ini kepercayaan dirimu? Lin Sen terkekeh dan mengerahkan tenaga dengan telapak tangannya. Dengan sekali klik, bayangan ular hitam itu langsung menghilang. Melihat ini, Yang Sun sedikit panik dan mundur dengan cepat. Tapi Lin Sen lebih cepat. Dia menyerbu ke depan, mengepalkan telapak tangannya, dan memukul dengan keras.
Yuan Gong hitam. Yang Sun merasakan ancaman yang kuat. Dia tidak lagi peduli untuk menyelamatkan Black All. Sekilas kengerian terpancar di mata hitamnya. Dia berdiri dengan kedua tangan terkatup di depannya. Lalu, cahaya hitam keluar dari badannya. Inilah teknik yang dipraktikkannya. Begitu teknik ini digunakan, orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Di antara mereka, ada banyak energi spiritual terlarang. Sepertinya akan terdistorsi. Inilah ciri-ciri Yang Sun. Melalui pengendalian beberapa energi spiritual terlarang, ditambah dengan karakteristik khusus burung hantu hitam, Yang Sun hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Cahaya hitam menyapu seluruh arena bagaikan air pasang. Banyak murid yang menonton menjadi sedikit pucat, seolah-olah mereka agak terpengaruh. Beberapa murid yang semula tidak stabil secara mental merasakan bisik-bisik di telinga mereka semakin keras. Aku sedikit terpengaruh. Mengapa aura orang ini sangat mirip dengan monster? Tidak, aku tidak bisa menonton lagi. Beberapa murid melambaikan tangan dan mundur ke pinggiran. Saat Yang Sun menggunakan Yuan Gong hitamnya, bahkan orang-orang di aula tetua pun mengubah ekspresi mereka. Monster macam apa yang berhasil ditangkap divisi penindasan iblis? Energi spiritual terlarang begitu kuat dalam dirinya, siapa tahu dia akan berubah menjadi iblis suatu saat. Orang-orang di aula tetua saling bertukar pandang, dan mereka semua merasa bahwa divisi penindasan iblis bertindak agak keterlaluan. Kehilangan. Yang Sun berteriak, menggerakkan kedua telapak tangannya secara bersamaan dan mendorong ke depan dengan ganas. Di bawah telapak tangannya, cahaya hitam tiba-tiba meledak, membentuk gelombang mengerikan yang tak terbayangkan. Deru ombak hampir menutupi seluruh dunia. Seluruh arena hanya dipenuhi cahaya hitam tebal. Lin Sen memotong duri-duri itu dan melangkah maju lalu melayangkan pukulan, tetapi yang menyambutnya adalah cahaya hitam yang agak kotor. Yu Wei, seni bela diri yang dipraktikkan Yang Sun memiliki aura energi spiritual terlarang yang kuat. Apakah metodenya akan mengubah orang menjadi setan? Lin Ninger tidak khawatir dengan kekuatan Lin Sen, tetapi dia merasa bahwa aura hitam ini membuat orang sangat tidak nyaman. Sebelum memasuki divisi penindasan iblis, orang-orang kami melakukan tes menyeluruh padanya. Dia memang mengandalkan sejumlah energi spiritual terlarang saat berlatih, dan tingkat risikonya sendiri juga sangat tinggi. Namun, dia tidak pernah menyadari bahwa metodenya akan memengaruhi orang lain. Su Yuwei meliriknya dan berkata, namun, kekuatan Lin Sen sudah sepenuhnya ditunjukkan. Aku memperkirakan bahwa setelah pertempuran ini, divisi penindasan iblis akan mengincarnya. Menargetnya, Lin Ninger ragu-ragu, hal baik atau buruk. Seorang jenius seperti dia, divisi penindasan iblis pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Mungkin hasilnya akan sama seperti milikku, dan seseorang akan mengundangnya untuk bergabung. Su Yuwei menarik kembali pandangannya dan berkata, hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Beberapa orang di dekatnya memperlihatkan ekspresi tidak percaya saat mendengar kata-kata Su Yuwei. Dalam tabrakan ini, Yang Sun berada di pihak yang unggul, tidak peduli dari sudut pandang manapun. Sekalipun Lin Sen masih punya kartu truf, bagaimana dia bisa menahan serangan mengerikan seperti itu? Seluruh arena dipenuhi cahaya hitam, dan dunia ini tampaknya telah memasuki malam abadi. Di dalamnya, kekuatan bertarung Yang Sun sendiri ditunjukkan dengan sempurna, sementara jangkauan gerak Lin Sen semakin mengecil. Akhirnya, di hadapan semua orang, Lin Sen meninju cahaya hitam. Tepat ketika semua orang mengira Lin Sen akan terhempas oleh cahaya hitam, dia berubah menjadi seperti banteng liar, dengan kekuatan tak terbatas, menyerbu ke depan, dan benar-benar menghancurkan kegelapan di depannya dengan satu pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tinjunya, meledak inci demi inci. Energi spiritual hitam itu ibarat tikus yang bertemu kucing, terus-menerus diperas dan dikalahkan. Itu seperti dua pihak yang saling bertarung. Awalnya, langit dipenuhi dengan cahaya hitam, luas dan kuat, tetapi di bawah kekuatan pukulan Lin Sen, cahaya hitam itu mulai hancur. Ini tidak mungkin. Pupil mata Yang Sun menyempit dan sudut mulutnya sedikit bergetar. Dia telah memberikan segalanya yang dimilikinya, tetapi tetap saja, dia tidak dapat menahan momentum lawan. Anak ini jelas-jelas seorang Beastmaster kembar, mengapa kekuatannya begitu mengerikan? Dibandingkan dengan para prajurit yang melatih badan, mereka sama saja. Retakan, tinju Lin Sen tiba-tiba bertabrakan dengan telapak tangan Yang Sun.
Yang Sun merasa telapak tangannya seperti dipukul oleh palu dan hancur berkeping-keping. Beberapa tulang yang patah bahkan menusuk kulit di pergelangan tangan, dan darah menetes, sungguh mengejutkan. Dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar puluhan meter seperti karung pasir yang rusiak. Saat Yang Sun terlempar karena pukulan itu, cahaya hitam itu pun menghilang sepenuhnya. Pemenangnya sudah ditentukan. Lin Sen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tengah ring. Ekspresinya acuh tak acuh dan dingin. Seluruh pertempuran itu bersih dan rapi, seperti air yang mengalir. Yang Sun, yang mengalahkan beberapa orang berturut-turut, sombong dan mendominasi, tetapi di depan Lin Sen, dia dikalahkan secara langsung hanya dengan 2 pukulan. Mengingat proses pertempuran dan melihat profil Lin Sen yang tampan, sulit diatur, dan bersudut, beberapa gadis di lapangan menunjukkan ekspresi obsesi. Meskipun semua orang adalah jenius, para jenius juga terbagi dalam beberapa tingkatan. Orang-orang seperti Lin Sen sudah pasti merupakan keajaiban teratas di Akademi Tianxuan. Ternyata dia kuat sekali. Ketika Lin Sen bertarung dengan Putri Changqing, dia sengaja bersikap rendah hati dan jarang muncul di depan umum setelah pertempuran. Selain itu, Aula Tetua tidak mengizinkan para pengikutnya untuk mempublikasikan masalah tersebut, sehingga masalah tersebut segera mereda. Sekarang, ketika Lin Sen mengalahkan Yang Sun lagi, semua orang teringat adegan itu lagi. Dipadukan dengan pakaiannya yang putih bersih, dia benar-benar memiliki temperamen seorang pria sejati yang seanggun batu giok. Yang Sun, terbaring di tanah, memegangi dadanya dan berusaha berdiri. Aku belum kalah. Meski kedua tangannya patah, dia tetap tidak mau menyerah. Saya tidak mau menerima ini. Tempat untuk pembunuh iblis tingkat tempur sudah dekat. Di ujung jari Anda, bagaimana mungkin dia rela dikalahkan saat ini? Jika kamu berbaring sekarang, mungkin cederanya tidak akan terlalu parah. Lin Sen berkata dengan ringan. Lelucon apa ini? Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita bertarung lagi. Hari ini, aku. Yang Sun menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk menyerang. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, badannya tiba-tiba bergetar seolah-olah dia telah dipukul oleh palu besar. Ledakan. Suara tumpul datang dari badan Yang Sun, diikuti oleh suara senjata tajam yang memasuki badan. Kekuatan yang mengejutkan dan kekuatan yang menusuk, dua jenis kekuatan meledak di badan Yang Sun pada saat yang bersamaan. Lengan, kaki, perut bagian bawah, dan punggung Yang Sun semuanya hancur, dengan darah dan daging berceceran di mana-mana. Adegan itu sungguh tragis. Di tempat itu, banyak murid menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Ini, terlalu kejam. Ledakan. Yang Sun terjatuh dengan kepala lebih dulu ke atas ring. Badannya berlumuran darah dan daging, tidak lagi dalam bentuk manusia. Aku sudah bilang padamu untuk berbaring lebih awal, mungkin lukanya tidak akan terlalu parah. Lin Sen menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan menggelengkan kepalanya, mengapa kamu harus begitu keras pada dirimu sendiri? Tempat itu sunyi senyap. Saat lengan Yang Sun patah karena pukulan dan dia dikalahkan, tak seorang pun merasakan apapun. Saya hanya berpikir Lin Sen sangat kuat dan telah membawa kehormatan bagi sekolah. Akan tetapi, Yang Sun tiba-tiba dipenuhi memar oleh kekuatan ini setelahnya. Pemandangan ini mengejutkan banyak pengikut. Ini terlalu kejam. Namun sebenarnya, Lin Sen tidak menganggapnya kejam. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan brutal, Yang Sun pasti sudah mati sekarang. Kali ini, ia hanya terluka parah dan akan pulih dalam waktu sekitar 1 bulan. Ini jelas merupakan bentuk belas kasihan. Di platform yang tinggi, ekspresi tetua kedua tampak agak muram, dan ke-10 jarinya mencengkeram sandaran tangan kursi. Secara logika, Lin Sen seharusnya senang karena dia telah mengalahkan Yang Sun dan menjaga martabat sekolah. Namun kenyataannya, semakin baik kinerja Lin Sen, semakin malu pula tetua kedua. Semua orang masih ingat bagaimana mereka menekan Lin Ninger di kompetisi murid baru. Tempat pertama yang seharusnya menjadi milik Lin Ninger diberikan kepada Putri Changqing karena alasan kerajaan. Setelah itu, Lin Sen tidak mau menerima hasilnya dan menantang Putri Changqing. Pertarungan itu cukup menamparkan wajah kami. Tetapi siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 atau 3 bulan, Lin Sen menamparkan wajahnya sendiri lagi. Kuncinya adalah bakat yang ditunjukkannya sungguh luar biasa. Selama bertahun-tahun, akademi ini telah menghasilkan banyak orang jenius,
tetapi hanya sedikit yang mencapai tingkat Lin Sen. Sepertinya dia terlahir untuk bertarung. Baik dalam mengendalikan dua binatang hantu maupun menampilkan kekuatan tempurnya sendiri, ia melampaui rekan-rekannya. Fisik yang kuat, dua penjinak binatang. Salah satu dari sifat-sifat ini, jika diberikan kepada kultivator lain, sudah cukup untuk membuatnya terkenal di sekolah. Tetapi Lin Sen sebenarnya memiliki kedua kualitas tersebut pada saat yang bersamaan. Lin Sen menatap Yang Sun yang tak sadarkan diri dengan sedikit kebanggaan di matanya. Jika kekuatanmu sendiri tidak cukup kuat untuk menahan segalanya, lebih baik kau menjaga mulutmu tetap bersih. Terkadang, bencana seringkali datang dari mulut. Itu peringatan yang keras. Pada saat yang sama, hal ini juga membawa pertempuran ini pada kesimpulan yang sukses. Seorang pembunuh iblis berjubah hitam melintas dan menyerbu ke atas panggung. Dia mengangkat tangannya, menyentuh hidung Yang Sun, lalu menyipitkan matanya sedikit. Jelas saja, dia agak terkejut dengan kekejaman Lin Sen. Cedera Yang Sun lebih dari sekadar apa yang terlihat. Sekalipun ada pil ajaib, Anda harus tetap di tempat tidur setidaknya selama 1 atau 2 bulan untuk kembali ke kondisi prima. Sungguh tangan yang kejam. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan mengangkat kepalanya dan melirik Lin Sen, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia menggulung jubah hitamnya, menggendong Yang Sun, berbalik dan menghilang di ladang. Divisi penindasan iblis adalah tempat yang paling banyak menegakkan keadilan. Apa itu keadilan? Tinju adalah keadilan. Tidak cukup kuat, akan memprovokasi seseorang dan dipukuli hingga setengah mati. Kamu layak mendapatkannya. Oleh karena itu, dia tidak menganggap Lin Sen bertanggung jawab. Semua ini adalah kesalahan Yang Sun sendiri. Melihat Yang Sun dibawa pergi, Lin Sen berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Sungguh ironis. Lin Sen dihukum oleh tetua kedua dan semua hadiahnya disita karena dia dengan gegabah menyerang Putri Changqing dan tidak mematuhi aturan. Jika bukan karena Dekan Akademi Perang Naga, Zhang Xianqi, yang angkat bicara, dia pasti sudah langsung dilucuti pangkatnya dan dikeluarkan dari akademi. Namun, pemuda inilah yang dihukum dan dianggap sebagai pembuat onar, tetapi dalam pertempuran ini, ia mengalahkan Yang Sun, jenius dari divisi penindasan iblis, dan memulihkan martabat sekolah. Mengingat kata-kata arogan Lin Sen di masa lalu, beberapa murid tersenyum pahit. Apakah ini yang kau sebut sombong? Kalau saja aku punya bakat seperti dia, mungkin aku akan 100 kali lebih gila darinya. Setelah Lin Sen mengalahkan Putri Changqing, dia tidak pernah mempublikasikan masalah tersebut. Sebaliknya, ia berpraktik dalam pengasingan dan sangat rendah hati dalam berurusan dengan orang lain. Mentalitas seperti ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Tetua kedua memiliki tatapan tajam di matanya dan tidak mengatakan apapun. Biarkan dia berbicara dan memuji Lin Sen. Mimpi. Tentu saja, Lin Sen tidak peduli dengan ini. Setelah pertempuran ini, aku akan menjadi terkenal di seluruh Akademi Tianxuan. Di masa depan, akan ada jalan cemerlang di depan Anda. Bagaimana dengan kendala yang ditemui selama perjalanan? Tidak layak disebutkan. Penatua kedua, anak ini benar-benar sombong. Penatua Leng menggertakkan giginya dan berkata dalam transmisi suara, jika ada kesempatan di masa depan, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Tentu saja, wajah tetua kedua dingin. Xiao Shen, pukulan itu benar-benar memuaskan. Lin Ninger berjalan mendekatinya sambil tersenyum dan dengan lembut menyeka darah di dahi Lin Sen. Lihatlah betapa cerobohnya kamu, darah berceceran di wajahmu. Pertarungan yang bagus. Su Yuwei melirik Lin Sen dengan matanya yang indah dan berkata dengan suara dingin, tidak jelas apakah itu pujian atau bukan. Pada saat ini, Zhou Xiaoyu juga melangkah maju dan berkata dengan tulus, Lin Sen, terima kasih banyak. Terima kasih. Lin Sen mengangkat alisnya, sedikit bingung. Ya, terima kasih atas usahamu dan mengalahkan Yang Sun, membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Akademi Zanlong kita. Jika kita membiarkan Yang Sun terus berteriak, reputasi seluruh sekolah kita akan terpengaruh. Zhou Xiaoyu menjulurkan lidahnya, terlihat sangat imut. Ketiga wanita yang berdiri bersama memiliki temperamen yang berbeda dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Lin Ninger selembut air, dengan temperamen yang elegan. Dia memiliki dua lesung pipit ketika dia tersenyum, dan suaranya lembut dan memabukkan. Su Yuwei tinggi, berperilaku unik, dan malas serta acuh tak acuh, seperti kucing hitam yang tidak boleh didekati siapapun.
Adapun Zhou Xiaoyu, dia polos, baik hati, imut, tidak peduli dengan dunia, dan memiliki kecantikan gadis yang murni. Setiap wanita cantik itu berbeda. Banyak murid merasakan sakit di hati mereka ketika melihat pemandangan ini. Mengapa ketiga gadis tercantik di sekolah mengelilinginya? Lin Ninger adalah saudara perempuan Lin Shen, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Su Yuwei dan Zhou Xiaoyu, mereka berdua adalah kesayangan surga. Terutama Su Yuwei. Dalam 6 bulan terakhir sejak dia masuk akademi, banyak saudara senior yang kuat telah mengejarnya. Namun, dia selalu terlihat dingin dan acuh tak acuh terhadap semua orang, hal ini membuat banyak orang kecewa. Gadis ini, yang dianggap sebagai dewi oleh semua orang, benar-benar berada di sisi Lin Shen dari awal hingga akhir. Itulah Su Yuwei, yang dikenal sebagai gadis tercantik di sekolah. Wah, kamu punya bakat bagus. Tepat saat Lin Shen hendak berbalik dan pergi, sebuah suara tua terdengar. Semua orang lihat ke atas. Kerumunan itu otomatis bubar dan seorang lelaki tua berjalan keluar perlahan-lahan. Secercah kekaguman terpancar di matanya yang keruh, kamu memiliki temperamen yang matang, pengalaman tempur yang kaya, dan bakat yang luar biasa. Sudah lama sejak Akademi Tianxuan kita menghasilkan seorang jenius sepertimu. Tetua Agung. Melihat pendatang baru itu, semua orang di aula tetua terkejut dan segera membungkuk memberi hormat. Tetua Agung. Lin Shen menatap lelaki tua itu dengan alis tegas. Dia merasakan aura misterius dari orang lain. Sepertinya dia berada di atas dunia biasa, seperti binatang buas yang menakutkan di atas sana. Hanya napas itu saja sudah cukup untuk membuat orang merasa takut. Tetua Agung Aula Tetua, Song Kui. Keberadaan yang menakutkan yang mampu bersaing dengan presiden dari 4 akademi. Bagus sekali, bagus sekali. Pemuda itu punya masa depan yang menjanjikan. Tetua Agung Song Kui mengangguk sedikit, jelas-jelas berpikir tinggi terhadap Lin Shen. Lin Shen menyipitkan matanya, tidak yakin apa tujuan Song Kui. Karena sopan santun, dia membungkukkan badan dan berkata, "Salam, Tetua Agung." Pihak lain berada pada level yang sama dengan Zhang Xianqi, jadi dia harus menunjukkan rasa hormat. Sederhananya, orang ini adalah seseorang yang tidak boleh Anda singgung. Oleh karena itu, seseorang harus mengikuti kata hatinya. Wah, aku sangat mengagumimu. Song Kui tersenyum. Tahun depan, saya ingin mengadakan kompetisi jenius akbar, mengundang para jenius dari seluruh dinasti Yan Agung untuk berpartisipasi. Dari audisi hingga final, akan memakan waktu 1 tahun penuh, dan saya harap Anda dapat berpartisipasi dan menjadi salah satu pemain unggulan Akademi Tianxuan kami. Begitu kata-kata itu keluar, banyak sekali murid di tempat itu yang terkejut. Arti dari Tetua Agung tidak bisa lebih jelas lagi. Dia berencana untuk memenangkan hati dan mempromosikan Lin Shen. Ini adalah kesempatan bagus. Sang Tetua Agung adalah seorang pria dengan standar yang sangat tinggi, dan dia memandang rendah para jenius biasa. Hari ini, sejak dia melangkah maju untuk secara pribadi memenangkan hati Lin Shen, tak perlu dikatakan lagi betapa dia menghargainya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan untuk dihargai oleh eksistensi setingkat ini. Bawalah kehormatan bagi keluarga. Saya sangat iri. Tetua Agung jarang muncul. Aku tidak menyangka begitu dia muncul, dia akan mulai mencoba untuk memenangkan hati Lin Shen. Ini memberinya kesempatan. Berapa banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu? Jika Tetua Agung mencoba memenangkan hatiku, aku pasti bersedia melayaninya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Lihatlah bakatmu. Banyak murid yang berbisik-bisik satu sama lain, dan suasananya sedikit memanas. Penatua Leng merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ia tidak menyangka bahwa Sang Tetua Agung begitu menghargainya. Pemain unggulan, siapapun yang bisa menjadi bagian dari mereka, pasti akan menerima pelatihan penuh dedikasi dari Tetua Agung. Bocah ini, bukankah dia? Wajah Tetua Leng tampak sedikit jelek. Apakah dia tidak akan mengungkit dendam lama? Dia tahu betul bahwa dengan statusnya, jika Lin Shen benar-benar ingin menargetkannya, Tetua Agung kemungkinan besar akan berdiri di pihaknya. Dia seorang jenius dan memiliki masa depan yang cerah. Memikirkan hal ini, Tetua Leng merasa semakin khawatir. Namun, Lin Shen tidak langsung setuju seperti yang diharapkan semua orang. Matanya tampak tenang dan ekspresinya acuh tak acuh saat dia berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, Tetua Agung, tapi aku menolak."
Menolak. Kerumunan itu terkejut. Bahkan orang-orang di aula tetua tampak tidak percaya. Apakah anak ini gila? Sang tetua agung tidak akan memberi kesempatan kepada siapapun dengan mudah. Karena seseorang telah mengulurkan cabang zaitun kepadamu, itu artinya mereka sangat menghargai kamu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Sang tetua agung terkekeh dan berkata dengan lembut, mengapa kamu menolak? Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Lin Sen. Sungguh kecerdasan yang menakjubkan, benar-benar pusat perhatian. Karena, ada duri di hatiku. Jika tetua agung dapat mencabut duri ini, maka aku dapat setuju untuk menjadi pemain unggulan. Lin Sen berkata dengan keras. Banyak orang saling memandang dan menganggapnya semakin luar biasa. Saat menghadapi tetua agung, berapa banyak jenius yang tidak mampu mengucapkan kalimat lengkap karena tekanan. Tapi Lin Sen selalu tetap menjadi dirinya sendiri. Duri apa itu? Ceritakan padaku. Orang tua itu tampak sangat penasaran. Xiao Shen. Bulu mata Lin Ninger bergetar, dia sedikit tergerak. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu persis apa yang akan dikatakan Lin Sen selanjutnya. Dia sebenarnya tidak pernah lupa bahwa peringkat itu tidak adil baginya. Saya tidak akan menyerah sampai saya mendapatkan keadilan. Dalam kompetisi murid baru, aula tetua membalikkan keadaan dan lebih memilih Putri Changqing, sehingga adikku kehilangan tempat pertama. Jika tidak ada penjelasan untuk masalah ini, kita tidak akan bisa melupakannya. Suara Lin Sen tegas ketika dia mengucapkan 3 kata terakhir. Setiap kata diucapkan dengan pasti dan penuh tekad. Hati banyak murid bergetar. Mengapa anak ini begitu keras kepala? Tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara? Kesempatan yang bagus, mengapa Anda tidak segera memanfaatkannya dan berani mempertanyakannya? Su Yuwei menatap wajah tampan Lin Sen dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, bocah ini benar-benar keras kepala. Dibandingkan dengan masa lalu, kepribadiannya tidak berubah sama sekali. Carilah keadilan, bersih tegang, dia menghargainya. Seperti yang dikatakan Lin Sen, beberapa hal tidak dapat diselesaikan tanpa penjelasan. Sebagai orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas balai tetua, bagaimana mungkin Song Kui tidak memahami pertimbangan yang saling bertentangan ini? Memang tidak adil bagi Lin Ninger untuk menempatkannya di peringkat kedua. Namun, jika Putri Changqing menduduki peringkat kedua, itu bukan lagi masalah keadilan. Ini menyangkut reputasi keluarga kerajaan, siapa yang berani ceroboh? Song Kui hanya tertawa dan melambaikan tangannya tanpa bertanya kepada tetua kedua dan yang lainnya. Hei, sudah lama sekali, tidak ada gunanya untuk mengejarnya lagi. Namun, aku dapat mengambil keputusan untuk menggandakan hadiah yang telah dipotong darimu, sebagai kompensasi. Selain itu, perkembanganmu dan adikmu telah melampaui harapan. Bahkan jika ada beberapa kesalahan penilaian di final kompetisi murid baru, tidak perlu menyimpan dendam. Ingatlah bahwa aku pernah memujimu karena bersikap bijaksana dan masuk akal. Tidaklah bijaksana untuk terus terlibat dalam masalah ini. Ini hanya masalah kecil. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Suaranya lembut namun tegas. Jelas, tidak ada ruang bagi Lin Sen untuk melanjutkan tawar-menawar. Dengan gengsinya, dia selalu mengatakan apa yang dia maksud. Setelah mendengar ini, senyum mengejek muncul di wajah Lin Sen. Jadi, di mata tetua agung, hasil permainan itu hanyalah sebuah kesalahan penilaian. Jika ini terjadi padaku, aku bisa membiarkannya begitu saja dan aku tidak peduli. Namun, karena apa yang disebut kesalahan penilaian ini telah disalahkan pada adikku, aku hanya meminta keadilan hari ini. Setiap kata dari kata-kata ini sangat berharga. Dengan jawaban ini saja, Lin Sen jelas tidak akan puas. Tentu saja, karena masalah ini menyangkut reputasi keluarga kerajaan, dia tidak berharap pihak lain benar-benar mengubah putusannya. Walau peringkatnya tidak bisa diubah, tapi paling tidak harus ada permintaan maaf dan pengakuan kesalahan, kan? Tanpa ini pun, ketulusan apa yang dapat kita bicarakan? Adapun menjadikan dirimu sebagai pemain unggulan dan bersaing demi kehormatan sekolah di kompetisi berikutnya. Haha, mengapa? Kalau di kemudian hari aku juga berhadapan dengan keluarga kerajaan di medan perang, apakah nilaiku juga akan masuk daftar hitam? Anda bahkan tidak memiliki prinsip paling dasar, jadi saya tidak akan menemani Anda. Song Kui menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, dia sudah agak tidak senang. Dengan menggunakan statusnya sendiri,
dia secara pribadi mengundang Lin Sen untuk menjadi pemain unggulan, tetapi dia menolaknya berulang kali. Dia bahkan mengabaikan kompensasi yang dimintanya. Hanya karena Anda memiliki bakat, apakah Anda menjadi tidak taat hukum dan sombong? Jadi, apa yang kamu inginkan? Song Kui tertawa, sikapnya masih begitu lembut, tampak seperti orang tua yang baik hati. Alasan saya mengambil tindakan adalah karena Yang Sun memarahi adik perempuan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan reputasi dan martabat sekolah. Lin Sen berkata dengan enteng, jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan adikku, bahkan jika Yang Sun mengalahkan semua jenius di sekolah, aku tetap tidak akan mengambil tindakan. Mengenai apa yang dikatakan oleh Tetua Agung, mengundangku untuk menjadi pemain unggulan. Maafkan aku karena terus terang, aku sama sekali tidak tertarik. Lin Sen, yang awalnya memilih untuk mengikuti kata hatinya, tidak mundur pada saat ini. Dia tidak akan menyerah jika menyangkut soal hasil akhir. Kali ini penolakannya sangat berat. Itu seperti memblokir semua rute pelarian. Jelas, apapun yang dikatakan Song Kui selanjutnya, Lin Sen tidak akan setuju. Tiba-tiba, terjadi keheningan mematikan di bawah langit. Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Beberapa murid menganggap Lin Sen bodoh. Karena terlalu impulsif, dia tidak hanya gagal memanfaatkan kesempatan bagus tersebut, dia juga membuat musuh bagi dirinya sendiri. Mengapa? Namun banyak pula murid yang diam-diam mengacungkan jempol pada Lin Sen di dalam hati mereka. Saat ini, tidak banyak orang yang bersedia menegakkan kebenaran. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang tetap setia pada diri mereka sendiri ketika menghadapi penindasan yang kuat. Undangan dari Tetua Agung cukup menarik bagi murid manapun. Orang-orang ini mengira Lin Sen akan langsung setuju tanpa menyimpan dendam. Bagaimanapun, mereka meremehkan kekeras kepalaan seorang anak muda. Setelah beberapa kali menarik napas, Song Kui tersenyum tipis, "Baiklah, karena kamu sudah punya keinginan sendiri, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya berharap kamu ingat bahwa aku jarang mengundang orang lain, dan biasanya hanya mengundang satu kali." Setelah dia selesai berbicara, Song Kui berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, senyum di wajahnya perlahan menghilang. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Beberapa orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat mereka mendengar ketidaksenangan dalam kata-kata Song Kui. Terlalu keras kepala, tidak perlu ada hal-hal yang menjadi tegang seperti ini. Namun bagi Lin Sen, dia sama sekali tidak peduli dengan kuota pemain unggulan. Saya adalah siswa Battle Dragon Academy dan menerima sumber daya pelatihan yang berlimpah setiap bulan. Jika ada sesuatu yang tidak saya pahami dalam pelatihan, ada Dekan Zhang Xianqi yang akan membimbing saya. Kuota pemain unggulan yang disebut-sebut dapat ditiadakan. Akan tetapi, tidak sepenuhnya tanpa keuntungan. Setidaknya, melalui percakapan ini, Lin Sen mengerti betapa tidak tahu malunya Aula Tetua. Jika kalian bukan dari keluarga yang sama, kalian tidak akan masuk melalui pintu yang sama. Di depan keluarga kerajaan, segala macam sanjungan. Dia secara terbuka mendukung Putri Changqing dan tidak peduli meskipun dia dipertanyakan berkali-kali. Xiao Shen, sebenarnya aku tidak peduli lagi dengan masalah itu. Jejak kekhawatiran melintas di mata indah Lin Ninger, aku tidak ingin kamu membuat musuh di mana-mana karena aku. Musuh macam apa ini? Lin Sen tersenyum, wajar jika aku menolak saat ada yang mengundangku. Kalau mereka menaruh dendam padaku karena hal ini, itu hanya menunjukkan bahwa mereka berpikiran sempit. Orang yang berpikiran sempit akan tetap tidak menyukaiku melalui hal-hal lain di masa mendatang, bahkan jika kejadian ini belum terjadi. Tapi, Lin Ninger masih merasa ada yang salah, lagi pula, kita tidak punya pendukung, dan tidak disarankan untuk membuat terlalu banyak musuh di kota kekaisaran. Kakak, aku mengerti semua ini. Tetapi kamu juga harus mengerti bahwa kamu adalah orang yang paling penting bagiku. Lin Sen meremas tangan Lin Ninger dan menenangkannya dengan lembut, sejak aku meninggalkan keluarga Lin, semua usahaku hanya untuk dua hal, untuk membalas rasa terima kasihku dan untuk membalas dendam. Untuk membalas kakakku karena telah merawatku selama bertahun-tahun, dan untuk membalas dendam kepada semua orang yang ingin menyakitiku. Tuan, anak ini terlalu tidak tahu terima kasih. Anda memintanya untuk memenangkan hatinya, tetapi dia berani menolak. Di aula tetua kedua memiliki tatapan dingin di matanya dan terus mengkritik Lin Sen. Dia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Tidak peduli siapapun yang hadir di aula tetua,
saat menghadapi pertarungan antara Lin Ninger dan Putri Changqing, mereka akan memihak Putri Changqing. Kedua wanita itu jenius, tetapi identitas mereka sangat berbeda. Yang satu berasal dari wilayah timur, dan satunya lagi merupakan putri bungsu kesayangan Kaisar Jingyuan. Setelah perbandingan seperti itu, apakah ada hal lain yang bisa dikatakan? Beberapa orang yang berbakat pasti akan bersikap sombong. Sayangnya, ini adalah kota kekaisaran dan akademi, bukan wilayah timur tempat dia berada. Sungguh konyol bahwa dia berani meremehkan orang lain dengan levelnya. Wajah Song Kui sedikit dingin. Dia belum pernah ditolak di depan umum sebelumnya. Ini pertama kalinya. Tuan, saya punya rencana. Mata tetua kedua berputar, bulan depan, aula tetua kita akan menerima sejumlah sumber daya kultivasi yang berharga, cairan penenang. Jika dibagi menurut peringkat, 5 teratas dalam kompetisi murid baru ini semuanya akan mendapat bagian. Mengapa tidak menahan cairan penenang milik Lin Sen dan Lin Ninger sebagai hukuman? Cairan penenang. Ini adalah cairan spiritual yang dibeli sekolah dari luar dengan harga yang sangat mahal. Setelah meminumnya, Anda dapat meningkatkan persepsi Anda sendiri dan menekan dampak energi spiritual terlarang pada badan Anda. Mengapa hanya sedikit murid di akademi yang menjadi iblis? Itu murni dibangun melalui sumber daya budidaya. Baiklah, aku serahkan padamu. Song Kui melambaikan tangannya. Bagaimanapun juga, jangan biarkan mereka hidup terlalu nyaman. Setelah mengatakan itu, Song Kui berbalik dan pergi. Dengan statusnya, dia bisa merampas sebagian besar sumber daya kultivasi Lin Sen hanya dengan beberapa patah kata. Beberapa sumber daya budidaya dasar didistribusikan oleh masing-masing pekarangan sendiri. Namun, beberapa sumber daya budidaya yang berharga harus dibeli dari luar melalui aula tetua dan kemudian didistribusikan sesuai permintaan. Misalnya, cairan penenang ini adalah salah satunya. Jangan khawatir, Tuan. Anak ini sombong sekali. Aku akan memberinya pelajaran. Tetua kedua tersenyum muram. Selama anak ini masih di akademi, kalian bebas berbuat apa saja padanya. Mempermalukan saya. Kalau begitu aku akan membuatmu kehilangan nyawamu. Istana Kekaisaran. Taman belakang. Kaisar Jingyuan mengenakan jubah taolinen dan duduk di paviliun sambil menyiram bunga. Yang disebut kebanggaan itu seperti kelopak bunga ini. Tidak peduli seberapa terangnya, ia membutuhkan irigasi untuk tumbuh. Yang disebut nutrisi ada di tanganku. Jika aku membiarkanmu menjadi kebanggaan, kau adalah kebanggaan. Jika aku tidak membiarkanmu menjadi kebanggaan, kau hanya akan layu. Kaisar Jingyuan menarik tangannya, dan tatapan matanya menyapu acuh tak acuh ke arah pengawal naga perak yang berlutut di sampingnya. Apa yang ingin kamu laporkan? Yang mulia, ini tentang Lin Sen. Pengawal naga perak ketakutan dan segera menjelaskan apa yang telah dilakukan Lin Sen selama ini. Pada awalnya, ketika Kaisar Jingyuan mendengar bahwa Lin Sen membunuh monster alam Xuanling Sunian dengan satu pukulan dan berteman dengan Huo Dong, matanya sedikit geli dan dia tampak sangat tertarik. Namun kemudian, ketika mendengar Lin Sen menolak menjadi pemain unggulan bagi Lin Ninger, entah bagaimana senyum di wajah Kaisar Jingyuan perlahan memudar, digantikan tatapan dingin. Betapa dalamnya cinta antara kakak dan adik. Kata-kata yang keluar dari mulut Kaisar Jingyuan tidak mengandung emosi apapun. Yang mulia bermaksud, pengawal naga perak ragu-ragu, tidak berani menebak maksud Kaisar. Burung phoenix yang tidak berguna punya saudara yang baik. Kaisar Jingyuan menyipitkan matanya, memperlihatkan keagungan kekaisaran. Menurutmu, Lin Sen bersedia memberikan segalanya untuk Lin Ninger? Itu benar. Pengawal naga perak menjawab dengan cepat. Saat memasuki rumah besar, Guan Suyue mempermalukan Lin Ninger secara verbal dan dipukuli sampai mati oleh Lin Sen. Kali ini, karena Yang Sun dari divisi penindasan iblis menyinggung Lin Ninger, Lin Sen menerima tantangan itu. Ada banyak hal yang serupa, dapat dilihat bahwa Lin Ninger adalah titik lemahnya. Dia lulus ujian. Kaisar Jingyuan melambaikan tangannya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, pergilah. Apakah kalian sudah mendengar bahwa akademi akan mendistribusikan cairan penenang kali ini? Kudengar setiap perguruan tinggi punya 10 tempat, dan bersama 5 murid baru teratas kali ini, semua orang bisa mendapatkan sebotol cairan penenang. Aku benar-benar iri pada mereka. Jika aku punya cairan penenang ini, aku khawatir aku bisa langsung ke alam roh mendalam dalam satu tarikan napas. Suatu hari, diskusi terdengar di mana-mana di akademi.
Semua murid sedang mendiskusikan obat penenang ini. Ngomong-ngomong soal itu, cairan penenang itu adalah sejenis ramuan tingkat 8 yang tidak hanya bisa menekan energi spiritual terlarang dalam badan secara permanen, tapi juga mengurangi bisikan-bisikan di telinga, mendongkrak semangat, dan membuat kelima indera lebih jernih. Banyak jenius di alam Tianling tingkat ke-10 akan mengandalkan efek cairan penenang untuk bergegas ke alam Xuanling dalam satu tarikan napas. Ramuan tingkat 8 sangatlah berharga bahkan jika ditempatkan di sekolah. Xiao Shen, ayo kita ambil cairan penenang. Lin Ninger terkekeh, jika kita mendapatkan cairan penenang, kita bisa menerobos ke alam Xuanling dalam sekali jalan. Oke, Lin Shen mandi, berganti pakaian, dan keluar dari ruang latihan. Setelah masa latihan keras ini, fisiknya menjadi jauh lebih kuat. Sekarang, dia memiliki badan proporsional dan otot sekuat besi, yang melengkapi jubahnya dengan sempurna. Tingginya telah tumbuh sekitar 2 meter, tetapi dia tidak tampak gemuk sama sekali. Sebaliknya, ia memancarkan aura naga yang mendominasi dunia. Lin Ninger berdiri di samping, merasa seperti seekor burung kecil yang bergantung pada orang lain. Keduanya sekarang berada di tingkat ke-10 alam roh surgawi. Kebetulan sekali aku bisa mengandalkan cairan penenang ini untuk menerobos ke alam Xuanling. Mereka berdua berjalan kaki sampai ke gereja presbiterian. Ada seorang penatua yang duduk di meja, memegang kuas, mencatat setiap murid yang datang untuk menerima cairan penenang. Musuh bertemu di jalan sempit. Orang ini adalah Penatua Leng. Lin Shen melangkah maju, melirik ke arah Penatua Leng, dan berkata dengan tenang, saya di sini untuk mendapatkan 2 dosis obat penenang. Tetapi Penatua Leng bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia terus menulis, sambil mencatat sesuatu. Selama beberapa saat, dia tidak menunjukkan niat untuk memperhatikan. Melihat hal itu, banyak murid di sekitar saling berbisik-bisik. Lihat, aula tetua benar-benar akan menekan Lin Shen. Ini adalah akibat dari menyinggung balai tetua. Bahkan jika kamu berlatih di akademi keempat, beberapa sumber daya latihan harus melalui tangan aula tetua. Lin Shen menunggu beberapa saat, tetapi tetap tidak melihat Penatua Leng menanggapinya. Dia meninggikan suaranya lagi, aku di sini untuk mengambil obat penenang. Kali ini ada nada dingin dalam suaranya. Penatua Leng masih tidak mendongak. Seolah-olah dia sengaja meninggalkan Lin Shen sendirian. Xiao Shen, Lin Ninger mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, dia sengaja menargetkan kita. Aku tahu, Lin Shen menyeringai, mengangkat tangannya dan membanting meja. Penatua Leng, waktumu sudah habis, jadi telingamu jadi tuli. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan mengalir ke meja. Setelah beberapa tarikan napas, meja itu runtuh. Dihancurkan menjadi serbuk gergaji. Penatua Leng tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan niat membunuh di matanya. Lin Shen, kamu sangat berani datang ke aula Penatua untuk menimbulkan masalah. Hei, tidak ada yang salah dengan telinga tetua Leng. Lin Shen tersenyum. Sekolah mensyaratkan bahwa 5 murid baru teratas dalam kompetisi dapat datang untuk menerima cairan penenang. Ya, ada pepatah seperti itu, tetapi sangat disayangkan kamu terlambat. Tetua Leng mensibir, cairan penenangnya sudah habis, tunggu saja giliran berikutnya. Semuanya hilang. Lin Shen mensibir, dulu masih ada antrian di sini, tapi waktu dia datang semuanya sudah hilang. Tentu saja dia tidak mempercayainya. Tetua, Murong Li dari Akademi Pedang Ilahi telah datang untuk mengambil cairan penenang. Pada saat ini, seorang pemuda dengan tatapan tajam di alisnya datang mendekat. Jelaslah dia adalah jago ilmu pedang. Murong Li, ini cairan penenangmu. Penatua Leng mengeluarkan sebuah botol dari cincinnya seperti trik sulap dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih. Murong Li mengambil obat penenang dan membungkuk. Sebelum pergi, tatapannya tertuju pada Lin Shen dan Lin Ninger, sedikit terkejut. Namun, pada akhirnya, saya tidak bertanya apa-apa lagi. Murid-murid di sekitar semuanya terdiam. Mereka tahu betul bahwa ini adalah akibat menyinggung balai tetua. Tetua Leng hanya berkata tidak, lalu dia mengeluarkan botol dan memberikannya kepada Murong Li. Ini sama saja dengan tamparan di wajah. Jika orang lain datang untuk mengklaimnya, maka itu milikmu. Tapi saat kamu, Lin Shen, datang untuk mengklaimnya, benda itu tidak ada di sana. Mereka menggunakan sumber daya kultivasi mereka untuk mengendalikan Anda, apa yang dapat Anda lakukan?
Mengapa menentang gereja Presbyterian? Itu berarti kematian lebih cepat. Sepertinya Penatua Leng punya prasangka buruk terhadapku. Lin Sen menunjukkan senyum yang menarik. Cairan penenang ini didistribusikan sesuai dengan peraturan sekolah. Aula tetuamu benar-benar menahannya. Kau benar-benar menutupi langit dengan satu tangan. Lin Sen, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Penatua Leng menyeringai, dengan ekspresi apa yang bisa kau lakukan padaku. Ngomong-ngomong, meja ini terbuat dari nano emas. Kau telah menghancurkannya, dan kau harus menggantinya sesuai dengan harga aslinya. Sebanyak 10 giok roh berpola 6, berikan padaku. Sambil berkata, Tetua Leng mengulurkan tangannya dan mengangkat alisnya. Suasana di tempat itu tiba-tiba membeku. Xiao Shen, jangan lakukan itu lagi. Lin Ninger takut Lin Sen akan bertindak impulsif, jadi dia mengerutkan kening dan segera mengirim pesan kepadanya, sekarang kita tidak sekuat dia, jadi kita harus bertahan dulu. Ketika kita cukup kuat di masa depan, kita akan membunuh seluruh keluarganya. Dia menggunakan suara paling lembut untuk mengucapkan kata-kata paling kejam. Melihat Lin Sen tetap diam, Penatua Leng juga berkata dengan nada sarkastis, tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan Muda Lin adalah seorang jenius yang sangat dihargai oleh Dekan Sang. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu membayar 10 giok roh berpola 6? Bagaimana kalau aku meminjamkannya kepadamu terlebih dahulu, dan kemudian kamu dapat membayarnya kembali ketika kamu memiliki uang di masa mendatang? Tujuannya bukanlah untuk membuat Lin Sen membayar uang, tetapi membuatnya kehilangan muka. Lin Sen menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kakakku benar, tidak ada gunanya berkonfrontasi dengan pihak lain saat ini. Tepat saat Lin Sen hendak berbicara, terjadi keributan di luar. Itu divisi penindasan iblis. Pembunuh iblis tingkat kepunahan. Apa yang dilakukan divisi penindasan iblis di akademi kita? Mungkinkah seseorang berubah menjadi iblis? Banyak murid yang segera memberi jalan satu sama lain, jantung mereka berdebar kencang. Mereka merasa sedikit takut, berharap orang-orang itu ada di sini untuk menangkap mereka. 3 pembunuh iblis berjubah hitam melangkah ke depan aula tetua. Penatua Leng yang tadinya penuh dengan rasa bangga, segera berdiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang dilakukan divisi penindasan iblis di sini? Pembasmi iblis terkemuka adalah orang yang membawa Yang Sun ke akademi untuk menantangnya. Semuanya, apa yang sedang kalian lakukan? Penatua Leng ragu-ragu dan hendak bertanya. Lin Sen, pembasmi iblis itu tampak tenang, bakatmu telah diakui oleh Biro Penindasan Iblis. Kali ini aku datang ke sini untuk menanyakan apakah kau bersedia bergabung dengan Biro Penindasan Iblis dan menghadapi keanehan dan kengerian mulai sekarang, dan menjadi pisau paling tajam di malam yang gelap. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Tetua Leng membeku. Wow, terjadi keributan di tempat itu. Divisi penindasan iblis benar-benar datang langsung untuk mengundang Lin Sen bergabung. Itu adalah divisi penindasan iblis. Ekspresi wajah Tetua Leng berangsur-angsur menjadi semakin buruk. Divisi penindasan iblis mengundang Lin Sen untuk bergabung. Tidak, tunggu, bukankah ini agak berlebihan? Seperti yang diketahui semua orang, divisi penindasan iblis jarang bersaing langsung dengan akademi untuk mendapatkan bakat. Orang terakhir yang membuat divisi penindasan iblis membuat pengecualian adalah Su Yuwei. Tapi Su Yuwei berbeda. Dia pertama kali bergabung dengan divisi penindasan iblis dan kemudian memasuki akademi. Hal ini hanya mungkin terjadi berkat permintaan kuat dari sekolah. Dengan kata lain, akademi itulah yang merampok orang-orang dari divisi penindasan iblis. Lin Sen bergabung dengan akademi terlebih dahulu, dan kemudian divisi penindasan iblis datang dan mengundangnya. Seberapa besarkah bakatnya sehingga dia dinilai sedemikian tinggi? Penatua Leng merasa sedikit takut dalam hatinya. Begitu anak ini benar-benar bergabung dengan divisi penindasan iblis, dia akan bangkit dengan cepat. Saat itu tiba, saya khawatir saya bahkan tidak akan punya kepercayaan diri untuk berbicara keras di hadapannya. Divisi penindasan iblis terkenal karena melindungi rakyatnya sendiri. Aula tetua tidak akan menyinggung divisi penindasan iblis demi kepentingannya sendiri. Keringat dingin muncul di dahinya dan bibirnya memucat. Divisi penindasan iblis mengundangku untuk bergabung. Lin Sen sedikit terkejut, apakah karena adik perempuan? Sang pembasmi iblis tahu bahwa, adik perempuan, yang dimaksud Lin Sen adalah Su Yuwei. Sebelum mengirimkan undangan,
Divisi Penindasan Iblis akan melakukan penilaian menyeluruh. Ini tidak ada hubungannya dengan identitas atau status. Alasan kami mengundang Anda adalah karena kami pikir Anda adalah pembunuh iblis alami. Anda tenang, dewasa, dan pandai membunuh. Dia berkata dengan tenang, saya harap Anda dapat memberi saya jawaban hari ini. Banyak murid yang menunjukkan rasa iri. Meskipun Divisi Penindasan Iblis memiliki reputasi buruk, tetapi, mereka memiliki cukup sumber daya untuk berkultivasi. Terlebih lagi, cukup megah. Meskipun Anda harus menghadapi monster dan membunuh monster sepanjang hari, semakin sering Anda melakukannya, semakin cepat Anda berkembang. Desir. Pada saat itu, sebuah sosok berwarna perak jatuh dari langit, memancarkan aura pembunuh. Lelaki itu mengenakan baju zirah perak, berpostur badan tegak, dan pada pelindung dada, terukir kepala naga. Penjaga naga perak. Terjadi keributan mendadak di tempat itu. Ini adalah pengawal naga perak. Penjaga terkuat di sekitar Kaisar Jingyuan, sebanding dengan pasukan dewa dan iblis. Pengawal naga perak menghadapi seluruh dunia dan telah menyerap para jenius yang tak terhitung jumlahnya, membantu mereka dengan berbagai sumber daya pelatihan tingkat atas, membantu mereka tumbuh dan menjadi lebih kuat, serta mengolah mereka hingga ke titik di mana mereka dapat berdiri sendiri. Dapat dikatakan bahwa setiap pengawal naga perak dulunya adalah seorang jenius terkenal di Dayan. Setelah bergabung dengan pengawal naga perak, dengan pelatihan yang cermat, Anda akan mampu menaklukkan gunung dan sungai serta mengejutkan dunia. Seperti semua orang tahu, pengawal naga perak memiliki kondisi pelatihan paling unik di seluruh dinasti Yan Agung, dan mereka hanya akan setia kepada Kaisar Jingyuan. Ini pengawal pribadi dan pasukan pribadi yang mulia. Pengunjungnya seorang pria muda, tidak terlalu tua. Wajahnya tampan, fitur wajahnya cekung, seakan-akan diukir dengan pisau atau kapak. Setelah melihat wajah asli pemuda ini, beberapa murid berseru, bukankah dia Zhang Qianling? Zhang Qianling. Zhang Qianling yang menduduki peringkat pertama di antara murid-murid baru Akademi 3 tahun lalu, dan diundang untuk bergabung dengan pengawal naga perak setelah berlatih di Akademi selama setahun. Banyak murid yang terkejut. Jelas saja, nama orang ini sangat terkenal. Penatua Leng tercengang. Kok bisa pengawal naga perak ada di sini? Zhang Qianling, tentu saja dia mengenalnya. Murid baru nomor 1 3 tahun lalu. Saat itu saya bahkan memberikan penghargaan itu kepadanya secara langsung. Tetapi saat ini, Tetua Leng bahkan tidak punya keberanian untuk mendekat dan menyapa atau mendekatinya. Tidak ada alasan lain. Dia adalah pengawal naga perak. Dari segi status dan kedudukan, siapa yang dapat dibandingkan? Lin Shen. Zhang Qianling melirik pembunuh iblis tingkat pemusnahan dan sedikit terkejut, lalu menyadari bahwa dia sudah terlambat selangkah. Divisi Penindasan Iblis adalah yang pertama memberikan undangan kepada Lin Shen. Namun dia tidak peduli. Tidak peduli Akademi atau Divisi Penindasan Iblis, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pengawal naga perak. Bantuan pengawal naga perak ibarat ranting zaitun yang tidak dapat ditolak oleh orang jenius manapun. Dia percaya bahwa Lin Shen tidak terkecuali. Lin Shen, selamat karena telah lulus ujian pengawal naga perak. Dengan ini Anda disetujui untuk bergabung dengan pengawal naga perak. Zhang Qianling berbicara dengan sedikit kesombongan, hari ini, kamu bisa ikut denganku ke istana untuk melapor. Itu memang sifatnya. Kedua, pengawal naga perak memiliki rasa superioritas yang melekat. Mendesis. Penatua Leng tersentak dan merasakan seolah-olah jantungnya sedang dicengkeram oleh tangan raksasa. Perasaan hampir putus asa itu bagaikan jaring hitam besar yang perlahan-lahan membungkus dan menelannya bulat-bulat. Dia hampir mati lemas. Pertama adalah Divisi Penindasan Iblis, lalu pengawal naga perak. Apakah kamu bercanda? Mengapa semua organisasi terkuat di kota kekaisaran ada di sini? Penjaga naga perak. Lin Shen tentu saja pernah mendengar tentang penjaga ini. Tetapi dia selalu berpikir bahwa tempat itu sangat jauh darinya dan tidak akan ada persimpangan. Tapi hari ini, mereka semua datang. Penjaga naga perak, Divisi Penindasan Iblis. Lin Ninger yang berada di samping juga menutup mulutnya dengan tangannya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kedua monster besar ini benar-benar mengundang Xiao Shen di hari yang sama. Jika Anda mengangguk, mulai sekarang Anda tidak akan pernah khawatir lagi tentang sumber daya budidaya. Tak jauh dari situ, para murid yang menyaksikan kesenangan itu semuanya bermata merah. Kesempatan bagus ada di depan Anda, pilihlah. Kenapa bukan diriku?
Betapa menyenangkannya kalau itu aku. Banyak orang yang merasa iri dan berharap bisa menggantikannya. Terima kasih banyak, terima kasih kalian berdua atas undangannya. Lin Sen menunjukkan ekspresi tersanjung yang sempurna di wajahnya, tapi, aku butuh waktu untuk memikirkannya. Dia tidak akan gegabah melakukan sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Sekalipun kesempatan itu ada di depannya, ia tetap harus mempertimbangkan untung ruginya terlebih dahulu. Mempertimbangkan, jangan pernah pikirkan itu. Beberapa murid menghela nafas dan berkata, kamu masih mempertimbangkan kesempatan bagus seperti itu. Zhang Qianling sedikit terkejut, kau harus tahu apa arti dari 3 kata penjaga naga perak, dan kesempatan seperti itu tidak selalu tersedia. Dalam menghadapi undangan, keraguan apapun adalah hal yang tidak sopan terhadap penjaga naga perak. Setelah mengatakan itu, Zhang Qianling berbalik dan pergi. Kebetulan sekali aku harus tinggal di akademi selama 2 hari, jadi aku memberimu 2 hari untuk memikirkannya. Meskipun dia tidak mempersulit Lin Sen, tetapi sudah ada sedikit ketidakpuasan dalam kata-katanya. Dia tidak mengerti mengapa seseorang terlebih dahulu mempertimbangkan undangan pengawal naga perak. Organisasi apakah yang dapat dibandingkan dengan pengawal naga perak? Aku juga memberimu waktu 2 hari. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan berkata, aku akan kembali dalam 2 hari. Singkat dan langsung ke intinya. Tidak ada sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Selamat tinggal, tuan-tuan. Lin Sen melambaikan tangannya. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Yang terdengar hanyalah napas Penatua Leng yang sedikit gemetar. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa Lin Sen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Penatua Leng sendiri tahu bahwa Lin Sen memiliki 2 peluang besar di tangannya, dan dia tidak bisa memilih salah satunya secara acak. Bagaimana dengan obat penenang? Asal dia mengangguk, sungguh tidak ada kekurangannya. Tadi aku mendengar Tetua Leng berkata bahwa dia akan membayar untukku. Lin Sen menoleh dengan samar, dengan senyum di wajahnya, lupakan saja, aku tidak akan merepotkan Tetua Leng. Itu hanya 10 giok spiritual berpola 6. Aku mampu membelinya. Setelah berkata demikian, dia menyingkirkan batu giok spiritual itu, meraih tangan Lin Ninger, dan pergi. 10 batu giok spiritual berpola 6 ini melambangkan deklarasi perang. Tipe yang bertarung sampai mati. Melihat tas giok spiritual itu, Tetua Leng merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia sadar bahwa dia mungkin dalam masalah. Begitu Lin Sen benar-benar bergabung dengan divisi penindasan iblis atau pengawal naga perak, dia tidak akan mampu menghadapi keduanya. Kutu kupret. Tetua Leng mengulurkan tangan, menyeka keringat dingin di dahinya, dan mengumpat dengan marah. Tetapi begitu dia mengatakan hal itu, dia menyadari suaranya sedikit bergetar. Tampaknya dia benar-benar takut. Aku harus segera memberitahu Tetua Agung tentang hal ini. Penatua Leng meraih batu giok roh dan bergegas ke aula tetua. Masalah ini bukan sesuatu yang dapat dia putuskan. Keputusan harus diambil oleh Tetua Agung. Bagaimanapun, itu adalah perintah dari Tetua Agung untuk mengendalikan Lin Sen dan Lin Ninger atas cairan penenang itu. Penjaga naga perak dan divisi penindasan iblis semuanya telah mengiriminya undangan. Song Kui sedang menangani urusan di aula tetua. Setelah mendengar berita itu, dia perlahan mengangkat alisnya. Ya, baru saja. Murid itu menarik napas dalam-dalam. Sudah bertahun-tahun sejak pengawal naga perak mengundang murid-murid dari akademi, kan? Orang terakhir yang bergabung dengan pengawal naga perak adalah Zhang Qianling, dan dialah yang datang untuk mengundang Lin Sen hari ini. Menarik. Song Kui meletakkan kuasnya sambil menyeringai, aku baru saja mengundangnya untuk menjadi pemain unggulan beberapa hari yang lalu, tetapi aku tidak menyangka bahwa bahkan pengawal naga perak dan divisi penindasan iblis akan datang hari ini. Jadi, yang mana yang akhirnya dia pilih? Wajah muridnya menjadi aneh, dia tidak memilih satu pun dari mereka, katanya, dia butuh waktu untuk memikirkannya. Mempertimbangkan. Mendengar ini, Song Kui juga sangat terkejut. Jika kamu ingin menikmati sumber daya kultivasi bernilai tinggi dan status superior, pergilah ke pengawal naga perak, berlatihlah di istana sepanjang hari, dan setialah kepada Yang Mulia. Jika kamu ingin lebih banyak berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya, melawan monster, dan memiliki kekuatan untuk menghakimi praktisi, pergilah ke divisi penindasan iblis, dan masa depanmu juga cerah. Hal yang begitu sederhana, dia benar-benar harus mempertimbangkannya. Song Kui mengangkat alisnya, sepertinya anak ini jauh lebih berhati-hati dari yang aku kira, dan dia berhati-hati dalam setiap langkahnya.
Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, Penatua Leng berlari dengan panik. Lenggang, sudah berkali-kali aku katakan kepadamu, sebagai seorang tetua di aula tetua, kamu seharusnya lebih tenang. Mata Song Kui dingin dan dia berteriak dengan sedikit ketidaksenangan. Tuan, tidak, saya tidak gegabah, ini benar-benar masalah ini. Lenggang menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan seluruh sebab dan akibatnya. Song Kui berkata dengan tenang, kenapa kau panik? Masalah ini belum berakhir secara resmi. Tidak peduli kekuatan mana yang dipilih anak ini, aku akan tetap mengendalikannya. Kecuali kekuatan di belakangnya bersedia melawanku demi seorang jenius. Lenggang memikirkannya matang-matang dan merasa itu masuk akal. Song Kui adalah salah satu dari banyak orang kuat di akademi, kedua setelah Master Akademi, Meng Lianying. Meskipun pengawal naga perak dan divisi penindasan iblis lebih kuat, akankah mereka berselisih dengan Song Kui demi seorang jenius? Tuan, kalau begitu saya, Lenggang ragu-ragu. Jangan khawatir, kamu milikku, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhmu. Song Kui mendengus dingin, bahkan jika dia benar-benar mengandalkan pohon besar ini, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia menjadi setingkat Zhang Qianling, dia masih belum memenuhi syarat untuk aku pedulikan. Lenggang menghela napas lega. Dengan kata-kata Song Kui, dia merasa lega. Kalau dipikir-pikir lagi, itu memang benar. Apa yang perlu ditakutkan? Tak peduli apapun, aku adalah tetua di balai tetua. Dia tidak punya hak menyentuhku. Lin Sen membawa Lin Ninger kembali ke halamannya sendiri. Ketika dia membuka pintu, dia mendapati seorang gadis berjubah hitam duduk di pavilion, berpikir sendirian. Dia tidak menggunakan gelas anggur saat minum, dia hanya membuka labu dan minum langsung. Adik perempuan, kau datang di waktu yang tepat. Lin Sen memegang dahinya dengan tangannya, tolong beri aku saran. Divisi penindasan iblis sedang mencarimu. Mata Su Yuwei yang indah bergerak, sangat spiritual. Ya, tapi tidak sepenuhnya. Lin Sen menyentuh hidungnya dan menarik Lin Ninger untuk duduk di pavilion. Dia mendesah sedikit kesal, ayo, beri aku minum. Sambil berkata demikian, Lin Sen meraih labu anggur milik Su Yuwei dan menyesapnya. Bah tuuk. Begitu anggur masuk ke mulutnya, wajah Lin Sen memerah dan dia bah tuuk keras beberapa kali. Su Yuwei tercengang. Anak laki-laki ini benar-benar mengambil labu anggurnya, dan meminumnya. Ketika dia bereaksi, wajah cantiknya yang tampak agak dingin, malah berubah menjadi merah. Merah sampai ke telinga. Lin Sen menyeka mulutnya, hampir tersedak air matanya. Adik perempuan, mengapa kamu minum minuman keras seperti itu? Itu hampir merenggut separuh hidupku. Sambil berkata demikian, dia hendak mengembalikan labu anggur itu. Su Yuwei tidak menjawab, tetapi hanya menatap Lin Sen dengan matanya yang indah dan dingin. Lin Sen baru sadar kalau tadi dia sedang kesal, dia tidak menghindar dari kecurigaan dan langsung meneguk air dari mulutnya. Ketika saya menyadarinya sekarang, saya sadar betapa ambigunya perilaku ini. Labu anggur ini, sepertinya adik junior telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Alhasil, dia pun menuangkan seteguk ke dalam mulutnya. Lin Sen tak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya saat memikirkan hal itu. Di balik rasa pedasnya, sebenarnya ada sedikit rasa manis. Saya tidak tahu apakah karena manisnya anggur itu sendiri, atau... Lin Sen, apakah kamu ingin mencari masalah? Su Yuwei sedikit kesal, menggertakkan giginya dan berpura-pura ingin memukulnya. Tangannya terangkat, tetapi tidak terjatuh. Lin Sen, lihat, dia gelisah. Tuntun menjulurkan kepalanya dari ruang ilusi itu dan berkata sambil terkekeh, wanita jahat ini pasti menyukaimu, kalau tidak dia pasti sudah menamparmu sejak lama. Wah, kamu benar-benar beruntung dalam hal percintaan, dengan wanita jahat di depanmu dan kelinci kecil di belakangmu. Tidak, siapa kelinci kecil itu? Tanda tanya perlahan muncul di kepala Lin Sen. Zhou Xiaoyu, aku murni, polos dan imut, seperti kelinci putih kecil. Tuntun berkata dengan jujur, bukankah aku jauh lebih baik daripada wanita jahat ini yang selalu ingin memotong-motongku untuk membuat api? Tunggu, Lin Sen menggosok alisnya dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Sial, apa kau kesini hanya untuk menambah bahan bakar ke api? Tidak apa-apa jika Anda sekadar memberi orang nama panggilan, tetapi apakah Anda harus mengatakannya saat ini? Kelinci kecil, sungguh lucu.
Sungguh tak tahu malu. Ih, menjijikkan. Su Yuwei mengerutkan kening. Awalnya dia hanya ingin berpura-pura, tetapi siapakah yang membuat Tuntun begitu jahat? Sesaat, tamparan itu harus dijatuhkan. Ayah! Su Yuwei menamparnya. Tuntun ditampar dan terlempar. Hei, kenapa kau memukulku? Aku tidak minum anggurmu. Tuntun berguling-guling di tanah, tampak kesal. Aku tidak melakukan apa-apa, mengapa aku harus dipukul? Seperti yang diharapkan, wanita jahat adalah wanita jahat, atau kelinci kecil itu lucu dan baik. Jika kau mengatakannya lagi, percaya atau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Su Yuwei merasa malu dan marah. Adik, labu anggur ini. Lin Sen tersenyum canggung dan ingin mengembalikan labu anggur itu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Su Yuwei berkata dengan tidak senang. Di samping, Lin Ninger juga memperhatikan suasana ambigu, dan matanya tiba-tiba menjadi aneh. Jika kau bertanya padaku, kau sebenarnya tidak pantas untuk dipukuli. Lin Sen berbalik, dengan ekspresi patah hati di wajahnya, menunjuk ke arah Tuntun. Jangan sebut-sebut suster junior, bahkan aku ingin menghajarmu. Sebagai binatang hantu milikku, bagaimana mungkin kau bisa begitu tidak tahu malu? Tuntun mengerang, balok atas bengkok dan balok bawah bengkok. Kalian yang harus disalahkan atas ketidakberdayaanku. Orang baik, kau bahkan membawa serta aku saat kau menghancurkan diri sendiri, kau sangat kejam. Lin Sen tercengang. Baiklah, mari kita mulai. Lin Ninger mengerutkan bibirnya dan kembali ke topik. Yuwei, sebelum di depan aula tetua, pengawal naga perak dan divisi penindasan iblis semuanya mengundang Xiao Shen untuk bergabung. Menurutmu apa yang harus dia pilih? Para pengawal naga perak juga ada di sini. Su Yuwei sedikit terkejut. Dia tidak terkejut bahwa divisi penindasan iblis datang mencari Lin Sen. Divisi penindasan iblis pasti akan mengundang siapapun yang jenius. Adapun pengawal naga perak, itu agak berlebihan. Kalau bicara soal sumber daya kultivasi, pengawal naga perak seharusnya menjadi pasukan yang unik di antara semua pasukan. Mereka termasuk keluarga kekaisaran dan diperintah langsung oleh Kaisar Jingyuan. Mereka adalah pasukan dewa dan setan yang sangat menakutkan. Secara historis, pengawal naga perak jarang mengambil tindakan, tetapi setiap kali mereka melakukannya, mereka hampir tidak pernah mengecewakan Kaisar Jingyuan. Berkali-kali mereka melintasi perbatasan untuk memburu pengkhianat dan membunuh jenderal musuh di medan perang. Dimanapun pengawal naga perak berada, mereka akan meninggalkan reputasi yang hebat. Jika kita melihatnya murni dari sudut pandang pengembangan, Su Yuwei tentu akan menyarankan agar Lin Sen bergabung dengan pengawal naga perak. Alasannya sederhana, Anda bisa mendapatkan pelatihan terbaik di sana. Namun satu-satunya kekurangannya adalah bahwa pengawal naga perak harus tinggal di istana untuk berlatih sebagian besar waktu, dan mereka harus melapor setiap kali mereka keluar. Dibandingkan dengan divisi penindasan iblis, derajat kebebasan mereka tidak begitu tinggi. Dari sudut pandang pribadiku, aku tidak menyarankanmu untuk bergabung dengan divisi penindasan iblis. Su Yuwei berkata dengan enteng, kau juga tahu apa saja tugas dari divisi penindasan iblis, yaitu membunuh makhluk-makhluk aneh dan monster, serta menjaga keamanan kota kekaisaran. Kedengarannya, menjalankan misi sepanjang hari sangat mengasyikkan dan mendukung pertumbuhan, tetapi tahukah Anda, begitu Anda tinggal di divisi penindasan iblis untuk waktu yang lama, tidak peduli siapa yang Anda hadapi, Anda tanpa sadar akan memikirkan tingkat risikonya. Di mata Anda, orang-orang tidak akan lagi menjadi manusia hidup, tetapi monster dengan tingkat distorsi yang tinggi atau rendah. Kata-kata ini membuat Lin Sen terdiam. Adik perempuan, kau benar. Divisi penindas iblis punya kelebihan, tapi tentu juga punya kekurangan. Dalam situasi saya saat ini, jika saya harus memilih paha untuk dipeluk, tentu saja kaki kaisarlah yang paling tebal. Pengawal naga perak adalah tim penjaga yang dipimpin oleh Kaisar Jingyuan saja, dan status mereka sangat tinggi. Mengenai sumber daya budidaya, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda butuhkan, tanpa kekurangan. Meskipun Markis Changyun juga kuat, dia pada akhirnya bukanlah tandingan Kaisar Jingyuan. Namun, Lin Sen selalu memiliki rasa benci terhadap keluarga kerajaan di dalam hatinya. Mungkin karena Putri Changqing. Biarkan aku memikirkannya. Lin Sen mengerutkan kening dan memikirkannya dengan cermat. Begitu aku bergabung dengan pengawal naga perak, aku akan dipaksa untuk berpisah dari adikku. Saat itu tiba,
Adikku akan tinggal di akademi untuk berlatih, dan aku akan pergi ke istana sendirian. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak suka ini. Xiao Shen, ketika kamu mempertimbangkan sesuatu, kamu harus berpikir dari sudut pandangmu sendiri. Lin Ninger tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak bukan anak kecil lagi, bolehkah aku tetap membiarkanmu tinggal di sisiku dan merawatku sepanjang waktu? Aku hanya takut kalau aku tidak bersama kakakku, aku akan menderita. Lin Shen berkata dengan serius, contohnya, beberapa orang seharusnya dibunuh, tetapi bagaimana jika adikku berhati lembut dan membiarkan mereka pergi? Dari sudut pandang pribadimu, bergabung dengan pengawal naga perak adalah pilihan terbaik, tapi, kudengar mereka yang bergabung dengan pengawal naga perak harus bersumpah setia kepada Kaisar Jingyuan dan dikendalikan oleh Kaisar Jingyuan dengan cara tertentu. Perasaan menjadi pasukan pribadi orang lain ini sangat tidak mengenakan. Su Yuwei mengangkat alisnya dan berkata, atau, kamu bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan jubah merah. Lupakan, Lin Shen menggelengkan kepalanya. Seperti yang kau katakan, aku tidak suka keluarga kerajaan, dan aku tidak akan pernah mau menjadi pion keluarga kerajaan. Tidak peduli seberapa bagus kondisi pengawal naga perak, mereka tidak dapat menarikku. Adapun tentara jubah merah, mereka terlalu jauh. Kondisi di perbatasan terlalu keras. Lebih baik tinggal di kota kekaisaran. Kurasa aku ingin menjelajahi keanehan dan melawan monster sendiri, dan berubah serta tumbuh dalam pertempuran terus-menerus. Bicaralah bahasa manusia, Su Yuwei berkata dengan dingin. Dua alasan. Wajah tua Lin Shen memerah setelah ketahuan. Pertama, aku tidak perlu menjauh dari adikku. Kedua, kakek berkata sebelumnya bahwa dia berharap aku akan bergabung dengan divisi penindasan iblis. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Su Yuwei melirik Lin Shen dengan dingin dan berkata, kalau begitu bergabunglah dengan divisi penindasan iblis. Bagaimanapun, aku masih kakak perempuanmu. Setelah itu, dia berbalik. Saat mereka berjalan keluar halaman, secercah kegembiraan perlahan melintas di wajah cantik Su Yuwei, yang tidak pernah menunjukkan ekspresi apapun. Meskipun dia berkata bahwa dia berharap Lin Shen akan bergabung dengan pengawal naga perak. Tetapi sebenarnya, dia tidak benar-benar berpikir begitu dalam hatinya. Wanita selalu mengatakan satu hal dan bermaksud hal lain. Jika Lin Shen bergabung dengan divisi penindasan iblis, setidaknya mereka dapat sering menjalankan misi bersama. Anda juga dapat membawanya. Dibandingkan dengan masa lalu, jaraknya tiba-tiba menjadi jauh lebih dekat. Melihat punggung Su Yuwei, Lin Shen juga menunjukkan sedikit antisipasi, divisi penindasan iblis seharusnya menjadi pilihan yang baik. Berkeliaran dalam kegelapan, disertai dengan keanehan dan kengerian, dan menjadi penjaga kota kekaisaran di malam hari, wow, sungguh mengasyikkan. Baiklah, karena kamu sudah membuat pilihan, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Senyum manis muncul di wajah cantik Lin Ninger, dan dua lesung pipit terlihat samar-samar. Mengapa kamu tidak menjelaskan kepadaku apa nama kelinci kecil itu? Aku tidak menyangka kamu punya hubungan pribadi dengan Zhou Xiaoyu. Ada sedikit rasa ingin tahu dan bertanya dalam suaranya, kalau tidak, bagaimana kamu bisa memberikan nama panggilan yang begitu akrab? Senyum Lin Shen membeku, dan dia buru-buru menjelaskan, kakak, nama panggilan ini diberikan kepada orang lain oleh Tuntun. Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi? Zhou Xiaoyu dan aku bahkan tidak memiliki kontak apapun, dan jumlah kata yang kami ucapkan tidak lebih dari 3. Dia merasakan suatu pertanda buruk. Bahaya. Tuntun tertawa terbahak-bahak, Lin Shen, jangan pura-pura lagi. Bahkan adikku pun tahu orang macam apa kamu. Sialan, beraninya kau menjebakku. Lin Shen sangat marah sehingga dia menyingsingkan lengan bajunya dan melepaskan lengan naga hitam. Selanjutnya, aku memberimu satu kesempatan lagi untuk mengatur ulang kata-katamu dan berbicara dengan benar. Lin Shen, kakak Shen, aku salah. Dia menelan ludah dan mundur. Dia memiliki ketakutan mendalam terhadap lengan naga hitam. Seperti anak nakal yang melihat tiang bambu. Cukup, aku hanya menggodamu. Lin Ninger terkikik, badannya bergetar. Kamu sudah setua ini, tetapi kamu masih saja tidak bisa menahan diri untuk tidak digoda. Keesokan paginya, Lin Shen berinisiatif mengunjungi halaman tempat tinggal Zhang Qianling. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk. Seorang pelayan membukakan pintu.
Saya di sini untuk menemui saudara Zhang. Lin Sen tertawa. Setelah membuat keputusan itu, dia merasa jauh lebih santai. Pelayan itu membawa Lin Sen ke halaman. Zhang Qianling sedang duduk di sana, minum teh dengan tenang. Dia perlahan membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri, lalu mendongak dan melirik ke seberang halaman. Dulu aku tinggal di sini. Aku tidak menyangka bahwa 3 tahun kemudian, halaman ini masih disediakan untukku. Lin Sen melangkah maju sambil tersenyum, saudara Zhang. Apakah kamu di sini? Duduklah. Zhang Qianling mengangkat kepalanya dan melirik Lin Sen, memberi isyarat padanya untuk duduk. Suaranya tenang, tanpa banyak emosi. Setelah Lin Sen duduk, Zhang Qianling mengambil cangkir teh dan menyesapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada tatapan tajam di matanya saat dia menatap Lin Sen. Perasaan superior itu membuat Lin Sen merasa sangat tidak nyaman. Meskipun ranah Zhang Qianling jauh lebih kuat, terus terang saja, mereka berasal dari generasi yang sama. Sekalipun ada kesenjangan besar antara orang-orang dari generasi yang sama, mereka tidak akan diteliti seperti ini. Selain itu, Zhang Qianling bahkan tidak menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Ini bukan cara menyambut tamu. Lin Sen, aku sebenarnya tidak mengenalmu sebelum aku datang ke sini. Kupikir bahkan jika pengawal naga perak ingin merekrut orang baru, mereka seharusnya merekrut Zhou Xiaoyu. Kemarin, aku bertanya tentangmu, dan harus kukatakan, kau memang sangat berbakat. Zhang Qianling meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tenang, tidak hanya bakatmu yang diuji adalah bakat tingkat 9, bahkan Putri Changqing dan Yang Sun dari divisi penindasan iblis bukanlah tandinganmu. Meskipun Lin Sen tidak senang dalam hatinya, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Menjaga kesopanan, dia benar-benar ingin tahu apa yang akan dikatakan Zhang Qianling selanjutnya. Ekspresi macam apa yang akan ditunjukkan orang yang sangat sombong ketika mendengar bahwa dia akan menolak pengawal naga perak dan bergabung dengan divisi penindasan iblis. Zhang Qianling mengangkat alisnya. Kamu adalah seorang jenius yang langka di kota kekaisaran. Meskipun kamu lahir di wilayah timur, hanya ada segelintir orang seusiamu yang lebih kuat darimu. Omong kosong. Lin Sen mengeluh dalam hatinya. Apakah Zhang Qianling hanya ingin aku duduk dan mendengarkan omong kosong? Dia melirik dari sudut matanya. Di tengah-tengah pelataran yang luas itu, tumbuh sebuah pohon besar yang rimbun sekali, sehingga beberapa orang dapat memeluknya. Ada beberapa bunga dan tanaman yang ditanam di sekitar pohon, yang terlihat sangat rapi. Jelaslah bahwa seseorang datang untuk merawatnya secara teratur. Sementara Lin Sen teralihkan, Zhang Qianling telah menatapnya. Saya sengaja tidak membuatkan teh untuknya. Namun dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran. Sebaliknya, dia tampak tenang, dan jelas bahwa dia memiliki kesabaran dan pengendalian diri yang melebihi usianya. Remaja jenis ini biasanya sangat sombong dan menganggap dirinya tinggi. Dia seorang jenius di generasinya. Secara kebetulan, pengawal naga perak tidak kekurangan orang jenius. Zhang Qianling tahu betul bahwa Lin Sen datang ke sini hari ini karena dia pasti ingin bergabung dengan pengawal naga perak. Tetapi, dia tidak mau menyerah begitu saja. Di manakah pengawal naga perak? Itulah tempat berkumpulnya para jenius di seluruh dinasti Yan Agung. Dia adalah penjaga yang setia hanya kepada Kaisar Jingyuan. Siapapun di antara kita yang menonjol memiliki cukup bakat untuk mengejutkan dunia. Makhluk yang begitu agung dan perkasa mengundangmu, dan katakan padaku, apakah kamu masih perlu mempertimbangkannya? Apa saja yang perlu dipertimbangkan? Sekali lagi, ketika pengawal naga perak mengundangmu, ragu sejenak pun merupakan bentuk ketidaksopanan yang besar. Anda harus segera menyetujuinya dan mengungkapkan rasa terima kasih Anda dengan gembira. Zhang Qianling menyesap tehnya dan terkekeh, apakah kamu sudah memikirkannya? Ya, Lin Sen mengangguk. Kamu datang ke halamanku pagi ini, yang berarti masalah ini bukan pilihan yang sulit bagimu. Zhang Qianling menatap Lin Sen dengan penuh arti dan tersenyum dingin. Para jenius yang berasal dari daerah terpencil memiliki masalah yang sama. Karena budidayanya tidak mudah, mereka selalu berhati-hati dan takut membuat pilihan yang salah. Karena dia tidak mempunyai kesempatan untuk memulai kembali. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus dipertimbangkan secara matang. Zhang Qianling secara alami tahu mengapa Lin Sen melakukan apa yang dia lakukan. Rupanya, ketika dia mengingat-ingat kembali kejadian tadi malam, dia menyadari kekuatan pengawal naga perak. Maka saat fajar,
dia tidak mau menunda barang sedetik pun dan bergegas menuju pelataran rumahnya lebih awal. Pikiran yang bersemangat ini seolah takut ketinggalan kereta. Zhang Qianling menganggapnya konyol. Jika saya tahu hal ini akan terjadi, mengapa saya melakukannya sejak awal? Aku sudah mempertimbangkannya beberapa saat. Lin Shen terbatu kering, siap menjelaskan semuanya. Sebenarnya aku memikirkannya sebentar. Zhang Qianling berkata dengan dingin, Lin Shen, tahukah kamu bahwa ini adalah penghinaan besar terhadap pengawal naga perak? Aku sudah mengingatkanmu berkali-kali, bisakah kamu menggunakan otakmu dan memperhatikan? Pengawal naga perak adalah organisasi terkuat di kota kekaisaran dengan sumber daya kultivasi terkaya. Tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya. Aku kesini hanya untuk menolakmu, kenapa kamu jadi bersemangat begini? Lin Shen tertegun sejenak, seolah tak menyangka Zhang Qianling akan bereaksi sekuat itu. Kamu punya bakat yang bagus, tapi kamu masih terlalu kekanak-kanakan dalam berurusan dengan orang lain. Setelah kamu bergabung dengan pengawal naga perak, kamu harus mempelajari hal-hal ini secara perlahan. Zhang Qianling meletakkan cangkir teh kosong di atas meja, mendongak dan melirik Lin Shen, memberi isyarat padanya untuk menambahkan lebih banyak teh dan air padanya. Lin Shen merasa sedikit bingung. Anda tuan rumahnya dan saya tamunya. Tidak apa-apa kalau kamu tidak menuangkan teh untukku. Apa, kau masih ingin aku melayanimu dan menambahkan air untukmu? Namun segera, Lin Shen menyadari bahwa pihak lain telah salah memahami niatnya. Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh, Saudara Zhang, aku datang ke sini kali ini karena aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku tidak datang untuk bergabung dengan pengawal naga perak, tetapi aku di sini untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih Saudara Zhang karena datang ke sini secara langsung, tetapi aku telah memutuskan untuk bergabung dengan divisi penindasan iblis. Lin Shen mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang, bahkan tanpa mengubah ritme napasnya. Tangan Zhang Qianling yang memegang cangkir teh sedikit menegang. Apakah kamu menyalahkanku karena menguliahi kamu dan menjadi marah? Lalu dia mengangkat alisnya, ini benar-benar konyol. Meskipun suaranya tenang, suaranya penuh dengan kesombongan, seolah-olah dia ingin menekan Lin Shen langsung ke tanah dan menginjaknya dengan keras beberapa kali. Lin Shen menatap langsung ke mata Zhang Qianling dan berkata kata demi kata, Saudara Zhang, saya tidak bercanda, saya juga tidak marah. Saya katakan bahwa saya telah membuat keputusan akhir, dan keputusan itu adalah saya memilih untuk bergabung dengan divisi penindasan iblis. Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan pergi, hanya meninggalkan satu kalimat. Tehnya sangat harum, tapi sayang aku tidak bisa mencicipinya. Dia mengekspresikan sikapnya langsung di sini. Anda tidak menghormati saya, mengapa saya harus menghormati Anda? Zhang Qianling tertegun sejenak, lalu dia menunjukkan senyum mengejek, apakah ini jawabanmu kepadaku? Menarik, sangat menarik. Kamu adalah jenius pertama yang memilih divisi penindasan iblis antara pengawal naga perak dan divisi penindasan iblis. Tapi Anda mungkin bukan yang terakhir. Lin Shen berkata dengan dingin. Pada titik ini, dia sudah keluar dari halaman. Bersambung.